Sobat Inspirasi, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kami SCPD Channel. Kali ini kami berada di pusat kota Bima. Tepatnya kita berada di Asimbojo atau Museum Kesultanan Bima. Hari ini kami akan mengeksplor lebih jauh mengenai satu kearifan lokal yang ada di Bima, khususnya yaitu Rimpu dan juga Sambolo. Kami nanti akan bertemu dengan beberapa tokoh yang mudah-mudahan bisa memberikan ilmu, memberikan manfaat, memberikan pengalamannya terkait dengan Rimpu dan Sambolo yang akan kami kulik hari ini. Siapakah tamu kita? Sobat Inspirasi, kami sudah berada di Museum Asimbojo dan pada pagi hari ini saya sudah ditemani oleh tiga narasumber. Yang pertama ada Bang Alan Malini, yang kedua ada Bapak Muhammad Den, yang ketiga ada Bapak Abdul Mahiduzon. Dan Asimbojo memiliki sapaan buat para penggemar asli, yaitu sahabat Museum Asimbojo. Dengan hashtagnya Ayo ke Asimbojo, Museum di Hatiku. Ayo ke Asimbojo, Museum di Hatiku. Bang Alan Malini, di sini seperti apa Bang Alan Malini? Sekarang alhamdulillah saya menjadi kepala Museum Asimbojo. Ya. Sejak 6 Januari ya 2020. 6 Januari 2020 berarti lumayan baru. Ya. Kalau dari Januari 2020 apa perubahan yang Bang Alan bawa sejak menjabat sebagai kepala Asimbojo? Yang pertama yang saya rubah adalah bagaimana memperbaiki pelayanan. Meningkatkan pelayanan, kemudian menata ruang. Ruangan-ruangan ini sudah kita tata. Nama-nama ruangan itu kita kasih nama Sultan Bima untuk mengenang jasa dan pengabdian para Sultan Bima. Kemudian di bawahnya ada tulisan aksara Bima. Termasuk ini adalah ruang lobi Sultan Nuruddin. Sultan Bima yang ketiga, itu ruang Sultan Ismail, Sultan Abdul Hamid, karena di dalamnya itu berisi tentang informasi letusan Tambora. Nah, letusan Tambora itu kan terjadi pada masa Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah 1815. Nah, beliau memerintah itu 1773 sampai 1817. Itulah dinamakan ruangan Sultan Abdul Hamid. Ini ruang Iambela, ruang Sultan Bima kedua. Isinya pakaian. Kan kita ini ngomong pakaian sama itu ya. Sambolo sama Rimpu ya. Oke, itu. Saya flashback ke tahun 2019. Data dari Dinas Pariwisata itu kunjungan ke Museum Asimbojo atau pengunjung itu 2.370 orang. Satu tahun. Nah, memasuki 2020 saya kan menggagas program Sebaasi atau Sahabat Museum. Ada 5 kegiatan di dalamnya itu. Yang pertama kajian sejarah budaya, wisata sejarah, aksara Bima, kursus tari klasik istana, dan kegiatan pentas-pentas kesenian yang ada di sini. Alhamdulillah meskipun kita memasuki pandemi pada pertengahan Maret dan kita mulai membuka museum ini pada Juli setelah new normal, jumlah kunjungan itu sampai November ini udah 3.000. Jadi mengalami kenaikan jika dibandingkan ya corona ya gitu. Artinya memang ada perkembangan atau peningkatan tingkat kunjungannya. Kalau dari pengunjung sendiri rata-rata dari usia pelajar? Pelajar mahasiswa. Umum. Kemudian ada peneliti juga, peneliti ya. Peneliti itu termasuk anak-anak mahasiswa yang menyelesaikan skripsi, tesis, bahkan disertasi, juga mengambil topik-topik tentang Bima, dan memang kami sudah menyiapkan pojok-pojok literasi di sini tentang literasi tentang Bima di museum ini yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak mahasiswa, pelajar, dan peneliti untuk melengkapi referensi penelitiannya. Kalau wisatawan asing gimana minatnya? Sejauh ini wisatawan asing masih berkurang ya, mungkin karena pengaruh masa pandemi, sehingga yang dominan ini adalah pelajar dan mahasiswa. Dan kaum milenial ini memanfaatkan ruang-ruang di Museum Asimbojo ini untuk berekspresi, selfie, dan juga berbagai kegiatan lainnya kayak kajian-kajian. Bahkan setiap hari sebenarnya di pelataran utara itu sudah terisi kegiatan, ada kegiatan kajian Fitua, kajian sejarah, filsafat, ada bahasa Inggris, ada kursus tari, klasik istana, dan lain-lain kegiatan lah di sini. Ya. Sejak saya masuk itu kita menetapkan satu visi bagaimana menjadikan Museum Asimbojo ini sebagai ruang publik dan rekreasi, pusat kajian sejarah budaya, dan juga penanaman nilai kearifan lokal. Ya, alhamdulillah. Oke, Bang Alan, terkait benda yang ada di dalam Museum Asimbojo sendiri, bisa digambarkan secara sekilas mengenai potret
Ya, jumlah koleksi di Museum Asimbojo ini setelah kita kurasi sejak Januari 2020 itu ada 409 koleksi. Seluruh koleksi 409 buah terbagi dalam 9 jenis koleksi. Ada arkeologika, biologika, numismatika dan heraldika. Kemudian ada juga ini arkeologika dan lain-lain. Dan paling banyak kita miliki itu adalah arkeologika. Benda-benda arkeologis yang di ruang Tatarapa ini. Tatarapa ini di dalam ini, Tatarapa itu asal kata Makassar, Tatarapang. Itu tata urutan keris di Kesultanan Bima. Mulai dari Sultan sampai tingkat yang terbawah, itu Tatarapang itu. Ya, itu ada 106 koleksi di dalam itu. Ada sekitar 27 jenis sondi, pedang khas Bima, keris, ada perlengkapan upacara. Kemudian kebanyakan alat pertanian, ya, teknologika di situ di ruang Sultan Ismail. Dengan biologika ada artefak satwa liar. Kemudian di sini ada alat-alat kesenian dan juga gerabah di sini. Kemudian di situ juga ada perlengkapan upacara dan di sini semua full pakaian adat. Pakaian adat ya di sini. Kemudian koleksi foto juga ada 109 buah foto Bima tempo dulu. Kemudian di atas itu ada ruang-ruang Sultan Salahuddin, ruang Bung Karno, ada lukisan juga ya. Lukisannya Pak Ridwan Manantik. Ya, ada Rimpu di situ. Ada di atas itu dan lain-lain itu ya. Kemudian koleksi luar juga ada 11 koleksinya sebenarnya. Orang tidak menganggap sebagai koleksi, padahal itu koleksi. 11 meriam. Kemudian ada lare-larenya. Ya, ada lawakala di situ. Ada tiang Kasipahu juga di sini, ada tiang ya, tiang bendera kapal Pak Bise Kesultanan Bima itu ya. Kalau dari sumbernya sendiri, barang-barang kan tentunya saya sih yakin menyebar ya, mungkin sampai saat ini pun masih ada yang ada di masyarakat. Itu ada kendala nggak dalam mengumpulkan atau meminta mereka untuk mau memberikan atau menyumbangkannya pada museum itu? Ya, kalau untuk saat sekarang kesulitan ya, karena kecintaan masyarakat Bima terhadap sejarah cukup tinggi. Mereka menyimpan di sebagai koleksi di rumah masing-masing. Ya, alhamdulillah ini jasa-jasa para kepala museum yang dulu yang rajin mengumpulkan kurasi lah istilahnya, kurasi benda-benda koleksi ini. Tapi kalau memang benda-benda yang ada di dalam ini di ruang Tatarapa memang warisan Raja dan Kesultanan Bima. Baik Sobat Literasi, mungkin untuk penjelasan singkat terkait museum, terkait koleksi barang yang ada di dalamnya dan sebagainya itu cukup. Dan kita akan kembali fokus pada Ibu dan juga Sambolo. Baik, Alan Male ini terkait sama Sambolo nih, bisa digambarkan atau dijelaskan ke Sobat Literasi. Sebenarnya sih Sobat Literasi mungkin udah pada mengenal bagaimana itu Sambolo dan mungkin yang secara umum terlihat sekarang mungkin udah sering dipakai juga di media sosial juga udah banyak, dan hari ini mudah-mudahan kita dapat mendengarkannya secara langsung dari ahli atau mungkin penutur asli dari yang mengerti dari Sambolo itu sendiri. Mungkin kita mulai dari Sambolo dulu. Kira-kira Sambolo itu ada berapa jenis, berdasarkan apa dan bagaimana penggolongannya Bang? Ya baik, sebenarnya Rimpu dan Sambolo ini identik ya, identik dan berkaitan erat dengan perkembangan sejarah Bima, di mana sejak masa lalu Bima ini memiliki komoditi yang khas. Di samping kuda juga adalah kain tenun gitu ya. Itu sudah lama sekali. Nah, khusus Sambolo ini sebenarnya ada dua jenis, ada Sambolo batik, batik itu yang ya batik itu barulah itu ya. Kemudian Sambolo songke, ini seperti ini songke ya itu. Nah, itu berdasarkan jenis kainnya. Jenis kainnya ya, songke. Nah, Sambolo batik ini menarik, juga ada pantun dulu di Bima itu. Untuk muda-mudi yang pacaran itu seperti gini. Sambolo batik aku main batu, tembe lomba aku main melamba. Sambolo batik aku main batu, nami mendeu ara Iwan Daimu. Ini adalah penolakan halus seorang gadis. Ya Sambolo tembe lomba aku main melamba, sarung gelombang. Kenapa kamu datang menghampiri atau datang terus menerus, lamba itu kan. Kemudian Sambolo batik aku main batu. Sambolo batik kenapa mengikuti saya? Nami mendeu ara Iwan Daimu. Kami yang mandi sudah ada keluarga sendiri. Ya, itu adalah satu ungkapan penolakan halus yang disimbolkan dengan Sambolo ini. Ya. Iya, Sambolo ini tidak hanya sejenis pakaian adat untuk sebagai penutup kepala bagi kaum laki-laki,
tetapi memiliki fungsi sosial, fungsi budaya, dan juga politik di dalam ya alat komunikasi di tadi itu. Ya. Nah, berkaitan dengan hal ini memang kalau kita lihat dari foto-foto Bima tempo dulu itu ada ragam teknik pemakaian sembolo. Ini tohokui namanya. Ini tohokui ya ini. Ya, kiri. Ya, sebelah kiri ya. Ya, kanan. Ada juga yang di depan tapi tidak terlalu runcing. Saya melihat ada perkembangan terbaru pemakaian sembolo ini kan runcing sekali di depan itu. Seperti destarnya Palembang itu kan, itu Palembang yang Palembang Darussalam itu. Nah, ada juga beberapa teknik nanti akan ini kan sebenarnya Pak Den sama Dairuhu ini saya panggil, Dairuhu ini senior kita di sini. Mereka ini termasuk generasi terakhir sebenarnya ini tentang sembolo ini, dan alhamdulillah ya beberapa komunitas seperti di Jakarta ya, Foka, Rimpu dan lain-lain itu intens sekarang ya. Intens mempromosikan apa yang kita miliki. Ini suatu hal yang menarik dan saya apresiasi sekali perkembangan teman-teman di Jakarta. Baik, kalau tadi yang di sebelah kiri apa namanya lainnya ya? Iya, Toho itu penempatan ya, penempatan Toho. Ada juga kan di sebelah kanan yang ininya yang iya, ada yang runcing juga itu. Yang ingin saya jelaskan juga bahwa tata aturan pakaian adat Bima. Mohon maaf, kita kan kadang-kadang sekarang ini menggabungkan, kadang-kadang sudah marak menggabungkan apa namanya sikilanta dengan serembat tembe gitu. Itu tidak pas. Karena dulu itu kan ada pakaian pasangi itu pakaian kebesaran sultan. Kemudian ada sikilanta pakaian harian. Kemudian ada untuk itu kan sikilanta itu untuk bangsawan sampai bangsawan menengah. Kemudian untuk gelarang itu sembolo, jas tutup hitam sama tembe gitu di banyak gitu. Kemudian dililit ada pisomone selampenya, kemudian pisomone itu. Nah, itu untuk laki-laki dan level gelarang ke bawah. Nah, maksud saya di dalam perkembangannya pakaian adat ini, mari kita lihat pakemnya dulu. Jadi itu yang harus kita betul-betul kalau bisa itu diadakan seresehan atau apa untuk menjelaskan kepada publik tentang pakaian tata urutan pakaian adat Bima ini. Cukup anggun dan bersahaja menurut saya. Jadi pelajaran berarti bahwa pakem atau jenis pakaian atau cara berpakaian dari pakaian itu sendiri itulah apa adanya. Dan kalaupun kita mau mencampurkannya dengan mode pakaian yang zaman sekarang ya silakan aja, tapi mungkin tidak akan terlihat tidak. Iya. Jadi sarannya tetap mempertahankan pakaian yang asli untuk kita pakai apabila memang kita ingin memakainya gitu. Iya, jadi kita di Asimbojo ini insya Allah nanti Januari 2021 kita berpakaian begini untuk pelayanan. Kan meskipun kita baju kaos juga kan sembolo juga menawannya dengan sarung gitu. Seperti di Lombok dan Bali itu kan marah pemakaian pakaian adat itu ya. Ya, pakaian lapangan ini sembolo ini cukup menarik gitu ya. Gitu. Kami di luar Bima, khususnya di daerah rantauan sangat bangga begitu kami menggunakan sembolo. Apalagi begitu ditanya dari mana, kami selalu bilang dengan banget dari Bima gitu. Ini adalah salah seorang pria. Nah, yang begini ini sama ini itu yang membedakan Destar Bima dengan yang lain itu. Kan gitu masalahnya itu. Oke, Sobat Literasi, kita langsung saja coba untuk bagaimana cara melilit dan cara mengikat sembolo. Langsung oleh Dairuhu ya. Abdurrahim. Ini silakan sembolonya dilipat bagaimana caranya? Ya. Ya, belajar. Sambolo yang berbentuk segi empat dilipat menjadi segitiga dengan cara ujung dengan ujung dipertemukan sehingga membentuk segitiga yang rapi. Lalu bagian atas yang lancipnya dilipat lagi sedikit. Lalu sambolonya dibalikkan. Yang lancipnya lagi kembali untuk dilipat. Sebelah kanan garis dengan garis atau pinggir ketemu pinggir. Lalu bagian bawah semuanya dilipat ke atas untuk memperpendek ukuran sambolo yang nanti ini akan dijadikan sebagai ikatan. Nah, seperti ini bentuknya. Tinggal kita pakaikan di kepala kita masing-masing.
Jadi pastikan posisi yang lancip berada di sebelah kiri kepala. Lalu ikatannya berada di sebelah kanan kepala atau tepatnya sejajar dengan telinga atau boleh taruh di belakang telinga. Ya, seperti ini diikat. Ya. Jadi seperti inilah tampak dari pemakaian sembolo. Ya, jadi cara melipatnya seperti itu dan ini adalah tampak akhirnya dari pemakaian sembolo jenis yang pertama. Nanti kita coba lagi jenis yang kedua ya, sobat. Pada lipatan yang kedua ini kurang lebih sama, namun segitiganya tidak dibentuk dengan seperti yang pertama tadi. Jadi tidak dari ujung ke ujung ketemu, hanya sebagian saja yang dilipat ke atas ya. Lalu sebelah kiri ditarik ke bawah segitiga, tetapi dari pinggir kiri. Kalau yang tadi hanya sebagian saja, bagian lancip bagian atas. Nah, sebelah kanan diambil atau dilipat agak penuh, garis ketemu dengan garis sehingga membentuk seperti ini. Lalu bagian bawah dilipat ke atas untuk memperpendek sambolo. Ya, cara lipatannya sama seperti ini ke atas. Nah, tinggal kita pakaikan. Jadi pastikan kembali bahwa sembolo jenis pertama tadi maupun yang kedua, bagian lipatannya tidak berada di luar, tapi berada di bagian dalam. Jadi kurang lebih seperti ini, yang lancip tetap diposisikan sebelah kiri, sementara ikatannya diposisikan sebelah kanan, boleh sejajar dengan telinga atau di belakang bagian telinga kanan. Ya, seperti inilah tampaknya sembolo yang kedua, Sobat Inspirasi. Kembali lagi ke Om Alan lagi, Sobat Inspirasi. Om Alan, kalau untuk sembolo sendiri, saat ini lebih dipakai oleh generasi atau yang saat ini masyarakat dipakai untuk apa, Om Alan? Saat ini sembolo tidak seperti dulu ya. Dipakai hanya untuk perayaan, ada pawe, ada upacara dan lain-lain gitu, atau untuk pentas kesenian gitu. Tetapi memang saya sekali lagi mengapresiasi ini sahabat inspirasi ini berkaitan dengan pemakaian sembolo agar kaum milenial juga tertarik untuk menggunakan memakai sembolo. Memang sekarang ini perlu kita lakukan upaya revitalisasi bagaimana pemakaian sembolo itu. Dan bahkan dalam setiap pawai budaya di mana saja, di Jakarta, di Lombok, di Bima bahkan ya perlu kita lestarikan tradisi menggunakan sembolo ini. Nah, ini adalah dalam rangka bagaimana kita terus melestarikan warisan-warisan budaya kita. Karena kita punya pakaian tersendiri dalam hal sembolo ini. Baik, untuk sembolo mungkin saya rasa cukup, Sobat Inspirasi. Saya sedikit ingin mengulik mengenai Ripu ya. Kalau dari Ripunya sendiri nih, Ripu memang identik dengan wanita Bima. Di mana-mana memang kalau kami membawa nama Ripu atau mencontohkan Ripu seperti apa, orang langsung berasumsi adalah milik Bima. Namun di beberapa waktu terakhir ini ada yang menganggap bahwa Ripu ini identik dengan akhirnya memang Islam, tapi ada yang menganggap bahwa ini semacam ada garis keras seperti itu. Bagaimana kira-kira penjelasannya, Bang? Ripu ini adalah salah satu tradisi yang melekat dengan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Tanah Bima. Meskipun memang sejak era dulu tenun itu sudah dikenal luas menjadi produk unggulan Bima, kerajaan Bima lah gitu. Nah, awalnya rimpu ini kan dari orang-orang Melayu ya, dari kampung Melayu menggunakan rimpu ini, kemudian menyebar menjadi satu tradisi dalam rangka menerapkan syariat Islam. Hijabnya orang Bima itu adalah rimpu ini ya. Nah, berkembang rimpu ini. Ada rimpu cili, rimpu colo, dan lain-lain itu. Dan berkaitan rimpu ini identik dengan tenun. Dan salah satu keterampilan wanita Bima menenun. Ada dua dulu itu kalau perempuan itu dianggap mapan untuk menikah. Yang pertama itu luambako, bisa memasak. Yang kedua luamuna, bisa menenun. Nah, di Wera itu di mana-mana, tapi yang tersisa sekarang saya lihat di Sengyang ya. Sengyang itu ada istilah Muna Ceperahi. Ini adalah unjuk kebolehan dari seorang gadis untuk dipersembahkan kepada calon suaminya nanti itu. Dia misalnya bulan ini dilamar, bulan depan menikah, 1 bulan itu dia menenun untuk dipersembahkan kepada calonnya nanti. Jadi itulah Muna Ceperahi itu. Nanti pada saat pengantaran mahar diserahkanlah hasil tenunan ini. Ini sebuah kebanggaan
Oh, munala akam akan, munala akam akan ini. Jadi ini sebuah kebanggaan dan itulah yang menjadi ciri khas wanita Bima, loa mbako, loa muna. Itu keterampilan dasar yang dimiliki oleh wanita Bima. Dulu ada pantun juga sih yang berkaitan dengan ini. Bukan pantun ya, syair dari Semili itu. Ica dua tolu melotot be. Ica dua tolu melotot be. Ya, mau kemana gitu ya. Lau aka Semili. Melau au aka Semili. Lamuna tembe. Di okai mu tembe. Di lau ngaji kai. Tapi lau ngaji kai aka kampung Melayu. Jadi di sini. Jadi pusat Islam itu. Jadi Sarung, Rimpu, dan pusat penyebaran Islam itu melekat di dalam sejarah. Itu ya. Nah, tapi kita melihat itu dalam perjalanan sejarah, Rimpu ini terus berkembang hingga di tahun 1950-an, 1900-an itu kita lihat foto-foto Bima tempo dulu itu, di mana wanita Bima itu di pasar, laut tekarnee atau pergi ke hajatan itu kan menggunakan rimpu ya. Bang Alan terkait sama tembe goli, tentunya itu nggak jauh dari bagaimana proses penurunan itu berlangsung. Kalau yang saya tahu seperti juga yang Abang Alan sampaikan tadi, ada beberapa desa yang memang saat ini masih mempertahankan tradisi muna sebagai identitas wanita. Nah, secara industri atau secara produksi, ada nggak sih di sini di Kota Bima atau di Kabupaten Bima yang memang secara khusus memproduksi kain tenun yang memang bisa dipakai oleh masyarakat secara umum gitu? Yang pertama Kampu Bara. Kampu Bara ini adalah basis untuk produsen sarung, ada kain tenun untuk kesultanan. Kampu Bara. Ya, sebenarnya di Bima ini tidak sulit untuk mencari sentra-sentra itu. Kampung Pangaha misalnya di Kampung Nae Santi itu dari dulu dia menyuplai kue ini. Kalau untuk Maulid itu kue dari Kampung Melayu. Serba-serbi Melayu itu ada di Maulid itu. Tenun ada di Kampung Bara, kemudian di Rabadompu, di Ntobo, ada di Nata juga, di Desa Nata, dan juga di beberapa tempat lainnya. Jadi Rabadompu, Kumbe, Oifo itu satu kesatuan. Ya. Ada renda satu ya, ada renda ya, gitu. Dengan style tersendiri. Gitu. Nah itu dia yang mau saya tanyakan. Masing-masing sentra itu memiliki ciri khas nggak? Ada ciri khas masing-masing. Kalau Ntobo misalnya spesialnya dia membuat destar songke sembolo. Kemudian di sini tersendiri renda tersendiri punya motif-motif ya. Dan perlu saya jelaskan memang dulu di Kesultanan Bima itu motif tenun itu menghindari motif yang hidup. Bunga Setako itu memiliki filosofi bahwa seorang manusia itu ibarat setangkai bunga yang menebar keharuman untuk lingkungan sekitarnya. Dari bunga Setako menjadi bunga Samopo, bunga Sekuntum. Jadi jika setako ini harum dan setako itu harum, maka sekuntum itu akan menjadi harum. Itulah komunitas masyarakat yang harum, yang baik, yang kondisinya damai dan lain-lain. Bima ini sebenarnya ciri khasnya bunga setako. Al-Quran Lalino, pias kiri kanannya bunga setako. Itu Al-Quran tulis tangan. Kemudian di lare-lare itu motifnya bunga setako. Di keris itu bunga Setako. Keris-keris itu meskipun di atas gagangnya itu Sang Bima, tapi di bawahnya itu bunga Setako. Di samping motif bunga ada Aruna. 99 sisik melambangkan Asmaul Husna. Kemudian ada Kakando, rebung itu. Iya, itu menjadi filosofi kehidupan rebung itu yang terus dinamis, pantang menyerah dan terus tumbuh. Menjadi satu kesatuan dalam rumpun bambu itu. Manfaat bagi dan sekitarnya itu. Jadi sebenarnya leluhur kita itu sudah menitipkan simbol-simbol, sudah menitipkan motif-motif itu sebagai sebuah pelajaran. Bukan sekedar kita ikuti, tapi ada makna yang tersirat di dalam motif-motif tenun itu. Baik Bang Alan, dari sekian banyak warisan leluhur kita, baik dari yang benda yang ada maupun pesan-pesan moral yang tadi sudah dipaparkan oleh Bang Alan, apa kira-kira bagaimana nih ke depan Abang untuk bisa menjaga kelestariannya, untuk bisa menjaga dan mempertahankan ini supaya tetap ada dan bisa dinikmati oleh anak dan cucu kita nanti? Ya, maka itu adalah menjadi tugas kita semua, orang Bima, dimanapun dia berada.
baik di Jakarta, di belahan bumi ini memiliki satu kewajiban bersama, kewajiban budaya, kewajiban sejarah untuk menggali, melestarikan itu semua. Terutama bunga setako itu mari kita terus viralkan sebagai satu simbol khas Bima. Di mana-mana di keris bunga setako, di mahkota bunga setako, di Gutirante juga ada bunga setako. Semua di lare-lare Asibojo ini bunga setako. Di atas ini, di sini juga ada ornamen bunga setako semua. Bunga setako kita wujudkan sebagai simbol kepribadian yang harum, yang baik, yang menebar kebaikan pada diri sendiri dan lingkungannya. Baik, Bang Alan. Satu permintaan lagi dari kami, mohon berikan pesan secara khusus untuk sobat inspirasi yang mungkin saat ini sedang menonton channel kami ini, baik dalam mencintai budayanya, mencintai warisan leluhur atau seperti apa gitu. Mungkin ada pesan, Bang Alan? Ya, satu pesan bahwa kita itu kaya akan warisan budaya itu. Jika dikaitkan dengan sekarang ada undang-undang ya tentang pemajuan kebudayaan nomor 5 tahun 2017, ada 10 objek yang harus kita lestarikan. Pertama tradisi lisan, kedua manuskrip naskah, yang ketiga adat istiadat, yang keempat itu pengetahuan tradisional seperti tenun juga itu pengetahuan tradisional, kuliner itu pengetahuan, kemudian teknologi tradisional kita, kesenian kita, bahasa dan sastra kita, permainan rakyat. Sekarang ini lagi marak ini anak-anak sekolah datang ke sini untuk video tentang permainan rakyat. Olahraga tradisional, itu semua adalah objek-objek pemajuan kebudayaan yang harus kita lestarikan bersama. Kita memiliki semuanya. Dari A sampai Z tentang budaya ini kita memiliki. Kita memiliki museum dan ini adalah istana kebanggaan kita semua. Mari kita terus mengangkatnya menjadi satu kebanggaan bersama untuk kita promosikan sehingga Bima ini dikenal luas. Bukan saja karena keindahan alamnya, tapi juga karena budayanya. Saya sering mengatakan bahwa yang utama sebenarnya dari Bima ini, mari kita angkat budayanya. Karena itu barang jadi. Kalau pantai dan lain-lain itu harus kita undang investor untuk untuk membangun hotel berbintang dan lain-lain. Ini sudah ada loh. Mari kita gelar festival, kita tanamkan kecintaan generasi milenial ini terhadap budaya dan sejarah. Itu pesan saya. Terima kasih ya untuk sahabat inspirasi ini. Cukup luar biasa. Mudah-mudahan video ini di-share, ditonton, dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Ini adalah lembu colo. Ini adalah tampak dari Rimpu Colo sebagai alat untuk mengkomunikasikan status sang wanita bahwa beliau ini sudah memiliki keluarga atau bersuami. Oke, lanjut mungkin yang kedua. Ya. Rimpu Colo ya. Ya, ini Rimpu Colo. Kalau Rimpu Cili juga itu dikenal Rimpu Bida. Rimpu Bida. Ya. Oke. Rimpu tua. Rimpu Sampela. Ya, sobat inspirasi, ini adalah tampak dari Rimpu Cili atau Rimpu Bida atau Rimpu Sampela untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan bahwa pemakai dari Rimpu sendiri masih berstatus sebagai gadis. Ya. Ya, bagi kawan-kawan yang ingin melihat lebih jauh mengenai Asibojo, silakan follow akun Instagramnya Asibojo ataupun juga menjadi teman dari Facebooknya yaitu Asibojo juga. Ya, untuk seluruh masyarakat di mana saja berada, Museum Asibojo ini adalah cagar budaya nasional sekaligus destinasi wisata budaya yang ada di Bima.
Untuk itu saya mengajak semuanya untuk berkunjung ke Museum Asimbojo. Ayo ke Asimbojo, museum di hatiku. Ya, Sobat Inspirasi, kami berpesan untuk membantu kami dalam mengembangkan terus channel kami supaya bisa terus memberikan inspirasi buat Sobat Inspirasi. Tolong di subscribe YouTube channel kami dan layanan kami juga bisa dinikmati di Spotify dan juga Apple Podcast. Baik Sobat Inspirasi, demikian perbincangan kita atau kita sudah menggali lebih jauh dan lebih dalam mengenai materi tadi yang khususnya terkait sama Ibu dan Sabolo. Namun di luar itu juga kita sudah membahas terkait budaya, bagaimana pelestarian dari budaya itu sendiri dengan Bang Alan Malingi, ada Pak Deo dan juga Daya Ruku ya yang ada di ASI, dan kami berharap Sobat Inspirasi juga bisa mengambil manfaat dari pesan yang memang ingin disampaikan oleh kami. Ada banyak ilmu, ada banyak manfaat yang memang bisa didapatkan dari perbincangan kami ini, dan kami tentunya berharap bahwa Sobat Inspirasi sama dengan kami adalah generasi yang mencintai sama budaya, yang bisa melestarikan budaya kita sendiri. Kalau bukan kita melestarikannya, siapa lagi? Jadi pesan kami adalah cintai budayamu dan lestarikan budayamu, karena itu adalah identitas kita. Baik, terima kasih Sobat Inspirasi, terima kasih Bang Alan, terima kasih Deo, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara perang, ini tidak boleh berperang, belum ada yang ngebuat satu atap. Hanya didirikan di bawah contoh sempari. Yang dipelajari di SD itu sudah beda masalahnya dari Ya kan ditulis anunya, disingkat. Kan dicari susun-susun sama kita. Ini bojo ini. soalnya di buku Mulok SD belajar Ada tali sama kursinya ini, meja. Ya, Kamar putra orang tuanya mahkota. Pak Ferry ada, kita masuk Oh. sini. Assalamualaikum. Ya, ini masih asli juga. Asli meja rias. Nah, terus ini beliau punya kamar, Ya. Haji Abdul Kahir. Oh, beliau yang punya ini ya? Ya. Nah, ini permaisurinya ini kan dari Banten. Oh iya. Oh, Ibu bawa dari Ini beliau ya? Pak Ferry, Ya. Umi Vera ada sempat foto dulu baru bukanya beliau. Ini nomor 3 ada Fari, ini Ya. ada Ferry. Oh, Kalau ini TAD namanya, Oh, iya, Ferdiansa tak. Fajar Islam, ya 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 ya. nama lengkap. Sama itu berlepas. Ini Amer namanya gantian baju. Ya. Kalau ini mejanya zaman dulu punya ini. Iya. Kalau ranjang ini buatan Eropa, bukan dari Islam. Oh. Ya, Tapi ini memang beliau situ. pakai waktu itu ya? Iya. Rendangnya ini Ibu Safri disulam sama Putri dulu. Asli juga. Asli. Nih, Disulam sama pakai Putri. hak itu. Iya 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 iya. Cuman kasur, bantal itu baru Tambahan ya. sama. yang dari dulu. Ini asli dipakai tahun 1930. 1930 masih dipakai Ya. ini. Mulai dipakai. Iya, oh mulai 1930. dipakai. Tempatnya Sultan Muhammad Salahuddin ya. Iya. Oke. Nama Bandara Bima. Assalamualaikum. Itu Sultan sama permaisurinya. Bentar. Oh, itu Ini lemari-lemari. sejadahnya yang asli. Oh, sejadah Nah, asli. yang asli pakai bingkai digantung. Ya lemarinya Hmm. masih asli. Kalau ini kan baru ini untuk datang tamu-tamu untuk mau sholat. Iya, ta. Itu lemari masih asli. Ada fotonya beliau itu, ada namanya itu Sultan Muhammad Salahuddin. Kemarin di usulan jadi pahlawan nasional di ini enggak sih? Enggak jadi? Jadi? Nggak jadi. Oh, Katanya
Oh, Iya. kemarin kan diusulin tuh di. Iya diusulin, ada dari kementerian juga, dari itu, dari. Ini foto siapa, Bu? Itu Sultan sama Permaisuri, ada putra dengan putrinya. 3. Sultan yang mana? Yang belakang apa yang tengah? Nah, itu putra Kahir yang berdiri. Yang berdiri, yang duduk? Iya, yang ini Putri Johar. Hah? Kalau ini Putri Maryam, yang di atas itu Putri Emi. Yang ini? Sultan. Oh, Sultan sama Permaisurinya. Oh, Sultan Salahuddinnya itu. Iya. Ini beliau udah pakai baju kebesaran ini Iya, dari iya. Mas Takut. Masih ada bajunya itu? Kancingnya ada di bawah. Oh, kancingnya dong, Di bajunya? ruangan tadi itu. Mahkotanya ada di Yang di kotak. Yang Oh, yang disimpan sama sendiri di ya? keluarganya. Kalau khusus untuk jabatannya kan ada di bawah sini. Iya, iya. Ya, Al-Quran dulu nih. Mejanya juga marmer. Ini lemari-lemarinya juga masih asli, Iya, asli masih banget ya. dulu jadi. Iya. Al-Qurannya nih. Iya. Katanya zaman dulu tuh ada mejanya yang marmer hijau. Nah, tapi ada mungkin ada di beliau. Ini istana yang dibuat oleh Sultan Ibrahim, bapaknya Sultan Muhammad. Ini istana yang Iya. dibuat oleh Sultan Ibrahim di. Ya, di sini posisinya dekat pintu masuk itu, pintu Ah, masih ada lare-lare. itu ya? Ya, pintu lare-lare kan masih ada. Oh. Ada gambarnya nanti ditunjuk Oke, ke baik, bawah. baik. Ini 1988. 88 ya. Ini Sultan sama Siti Maryam. Di Maryam ya. Anaknya ini Siti Iya. Maryam Sultan Iya, sama Permaisuri. Ini kita ada selama Oh, duduk bersila. Istimewanya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Oke. Istimewanya sama-sama merasakan di bawah. jadi ruang kerja tidak Iya, pakai kursi. ruang kerja. Ini kan Itu baru kursi lah ya. taruh naskah-naskah kuno. Oh, Ini fotonya presiden sama sultan dulu. oh, waktu ada di sini Iya, ya. itu putra Kahir sama Siti Maryam dan Putri Emi ini ya. Iya. 3 bertiga. Ini fotonya 1907 Sultan Sumbawa, Bima dengan Dempu. Iya, iya. Nah, ini Sultan Ibrahim. Ibrahim. Bapaknya Sultan Muhammad. Iya. Nah, ini Sultan Salahuddin bersama Sultan Ibrahim bapaknya. Ini 4 bersaudara. Iya. Nah, yang tengah itu Sultan Ibrahim. Iya, iya, iya. Sultan Salahuddin yang paling selatan. Iya. Nah, itu fotonya Sultan Salahuddin pakai baju putih itu pakaian harian. Bajunya Sama tongkatnya ini. Ah. Kalau itu Sultan Ibrahim itu bapaknya Iya, tak. pakai baju kebesaran ini baju putih. Iya. Ini stempelnya Sultan Manggarai sampai ke 8. Stempel Keluarga kerajaan ya. Sultan Bima yang bertugas di Manggarai. Iya. Ini duta besar Amerika sama Oh. Putri Umi Vera sama Vera, ya. bibinya Iya. Dalmat. Kamar Putri Sultan bernama. Siti Maryam. Oh, kamarnya Ibu Nah, Maryam. itu ada beliau fotonya. Oke. Terus Tadi ini begini. Sultan perempuan, Sultan nomor 75 yang Oh. ke Sri Lanka itu, Yang Sri Komalansa. Sultanah ya. Ya Oke. Sultan sama suaminya. Nah, kalau yang sebelah timur itu yang Putri Sultan Muhammad yang nikah dengan Raja Sumbawa juga. Nih, namanya Siti Hadijah yang paling cantik. Oh. Yang nomor 2 dari timur. Iya, ya, cantik-cantik. Itu Putri Saleha yang ini. Ini Siti Kalisong itu Fatimah. Ini bersaudara bertiga sama Siti Maryam. Ini sejadah asli juga nih ya. Iya, tapi udah bolong-bolong.